Bab 1232. Wira segera berangkat meninggalkan Dusun Darmadi dan tiba di kabupaten itu dengan cepat. Selama perjalanan, ketiganya melihat pemandangan yang dipenuhi dengan kekeringan dan tanah yang tandus. Jangankan makanan, bahkan rumput pun tidak ada. Kak Wira, sepertinya tempat ini sangat miskin, tapi penduduk sini juga terlalu malas. Mereka punya begitu banyak tanah subur, tapi mereka lebih memilih pergi mengemis daripada bertani. Ekspresi Danu yang berdiri di samping Wira terlihat meremehkan, bingung, dan berbagai emosi lainnya. Dia berpikir masyarakat di kabupaten itu hanya bisa selalu mengeluh tentang pejabat pemerintahan mereka tidak peduli. Masyarakat itu sama sekali tidak berpikir untuk mandiri, hanya berharap bisa mendapat sedikit subsidi dari pemerintah. Namun, belakangan ini sedang terjadi pertempuran, sumber daya yang tersisa juga tidak banyak dan hanya bisa memberi makan untuk para pasukan yang sedang bertempur. Selain itu, pemungutan pajak dan eksploitasi yang berkelanjutan membuat harta masyarakat makin berkurang. Di daerah yang miskin dan terpencil ini, hanya Wira yang memperhatikan kondisi masyarakat itu. Punya tanah, tapi nggak bertani. Entah mengapa, aku merasa hal ini nggak masuk akal. Julian memiliki pendapat yang berbeda saat melihat keadaan masyarakat itu. Selama perjalanan, Wira yang melihat pemandangan kehidupan yang menyedihkan itu, diam-diam mengingat semuanya di dalam hatinya. Kesengsaraan yang terpancar dari wajah masyarakat kabupaten itu tidak terlihat palsu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sinar matahari yang terik, lalu melihat tanah-tanah yang gersang itu. Dalam hatinya, tumbuh perasaan sedih dan marah yang dia lampiaskan. Apa kalian pernah mendengar sebuah kisah tentang tanah yang tidak bisa ditanami dan setiap hari masyarakat harus bertahan hidup dalam kelaparan? Setelah berpikir sejenak, Wira baru mengatakan kata-kata itu dengan ekspresi yang sangat serius. Kisah itu terjadi pada zaman sebelumnya, Wira juga kebetulan membacanya dari sebuah buku. Pada saat itu, dia merasa itu hanya sebuah kisah biasa dan tidak mungkin terjadi di kehidupannya saat itu. Namun, setelah melihat kejadian ini, dia tiba-tiba merasa kisah itu bukan hanya sebuah kisah biasa, melainkan sebuah kenyataan dan semua itu karena tindakan pejabat setempat. Bawahan mereka hanya bisa menerima keuntungan saja, tetapi masalah kehidupan dan makanan masyarakat tidak ditangani dengan baik. Awalnya, pejabat setempat itu juga ditipu oleh bawahan mereka, lalu mereka perlahan-lahan juga terlibat tindakan yang merugikan masyarakat itu karena ambisi mereka yang ingin mendapatkan lebih banyak kekayaan. Oleh karena itu, saat itu masyarakat sangat kesulitan hingga menjual anak-anak mereka demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Rumah orang kaya dipenuhi makanan, jalanan malah dipenuhi dengan tulang yang membeku. Kalau negara maju, masyarakat akan menderita. Kalau negara mati, masyarakat juga yang akan menderita. Melihat seorang pria tua yang lewat di sampingnya, hati Wira merasa sangat sakit. Setiap orang terlihat sangat kurus hingga terlihat tulangnya dan pakaian mereka juga robek hingga tidak layak dipakai lagi. Ada beberapa orang yang bahkan membawa keluarganya untuk meninggalkan tempat itu dan hanya meninggalkan bayangan sosok mereka yang kurus dengan langkah yang pincang di bawah sinar matahari. Kak Wira, aku akan pergi menyelidiki apa yang sebenarnya telah terjadi. Danu biasanya adalah seseorang yang peduli dengan rakyat juga karena sering mengikuti Wira sehingga dia tahan melihat orang-orang yang menderita. Yang paling dia takuti adalah dia malah melihat pejabat setempat itu mengernyitkan alisnya. Tuan, kisah apa yang Anda katakan tadi? Sebagai seorang wanita, Julian merasa sangat beruntung bisa bekerja dengan Wira. Setidaknya, dia tidak perlu merajut bunga di dalam rumah seperti wanita lainnya.